Di video ini Bahas Film akan memberikan 7 rekomendasi film horor yang berasal dari Korea Selatan. Dan penjelasannya sedikit singkat saja karena itu cuma bahas-bahas sinopsisnya. Di rekomendasi pertama ada 00 MZ ya. Jadi apa sih itu? Oke, akan saya jelaskan sedikit sinopsisnya. 00 MZ adalah sebuah nama klub peminat misteri supernatural yang kerap mengungkap fenomena psikologis yang janggal, semisal penampakan hantu. Nah, di suatu hari nih, 5 anggota tersebut mendatangi sebuah rumah terbengkalai yang populer dijadikan tempat uji nyali. Ya, rumah terbengkalai itu misalkan rumah yang sangat angker lah, populer akan keangkerannya. Mereka mencoba mengundang roh halus menggunakan gelombang otak dengan harapan nih dapat mendengar sebuah kalimat yang diucapkan langsung oleh roh tersebut. Durasi ini film 1 jam 41 menit dan rating IMDb-nya sendiri itu 4,8. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang kedua, The Mimics. Oke, film ini tuh akan menceritakan sebuah keluarga di mana terlibat dengan sosok makhluk misterius yang dikenal dengan sebutan Jang Sanpun. Itu merupakan sosok hewan yang dapat meniru suara manusia dan membujuk anak kecil untuk memakannya. Durasi ini film sendiri 1 jam 40 menit dan rating IMDb-nya 5,5. Kita memasuki rekomendasi yang ketiga, Gwenjam Haunted Asylum. Hajun yang merupakan seorang vlogger yang mempunyai YouTube channel bernama Horror Times. Dari channel YouTube-nya aja kita udah bisa tahu kalau ini akan membahas sedikit hal-hal yang bergenre horor gitu kan. Bersama dengan 6 temannya, Hajun pergi ke bangunan tua bekas rumah sakit jiwa Gwenjam yang terkenal dengan keangkerannya. Rumah sakit angker gitu loh datangnya. Hajun membayangkan akan memperoleh popularitas jika menyiarkan tayangan uji nyali secara langsung dari rumah sakit Gwenjam. Keenam temannya berkeliaran di dalam gedung mencari aktivitas supernatural, sementara Hajun berdiam di tenda untuk menyiarkan rekaman dari keenam relawan. Awalnya sih semua berjalan dengan baik nih, hingga anggota mereka memutuskan berpencar dan menjelajahi lantai yang berbeda di mana terdapat berbagai fasilitas yang menyeramkan. Ya iyalah, itu kayak rumah sakit jiwa terbengkalai. Lu bisa bayangin lah gimana imajinasi lu gitu kan. Nah, mereka tuh mengikuti skrip yang ditulis oleh Hajun ya. Mereka melakukan pemanggilan arwah bagi para hantu yang nampaknya berhasil aja nih. Akan tetapi beberapa anggota mulai merasakan sesuatu yang benar-benar terasa aneh, dan itu tidak ada hubungannya dengan naskah yang ditulis oleh Hajun. Kelanjutannya gimana? Tonton sendiri. Untuk durasinya sendiri 1 jam 35 menit dan rating IMDb-nya 6,2 ya. Kita masuk ke rekomendasi keempat, yaitu Dead Silence 2015. Jadi nih Dead Silence ini tuh bakalan ceritain tentang tahun 1938 sih. Sinopsisnya itu jadi pada tahun 1938 nih, selama pendudukan Jepang di Gyeongsang, seorang gadis muda bernama Juran Park Boyoung yang dijalani nama dia memiliki wajah cantik yang berbakat namun sering sakit-sakitan. Nah, karena penyakit yang dideritanya membuat Juran ditransfer ke asrama sekolah khusus wanita yang berada di tengah-tengah kawasan hutan di luar Gyeongsang. Juran yang tiba di asrama tersebut disambut oleh kepala sekolah Woo Ji-won. Namun hari pertama di asrama, Juran ini sudah mendapatkan perlakuan kasar dari guru pengawas Park Soo-young. Juran bahkan tidak disambut dengan banyak teman asramanya. Bagi siswi asrama tersebut, Juran hanyalah gadis yang mengganti posisi siswi yang baru saja meninggalkan mereka dengan alasan yang tidak jelas. Di sekolah, Juran bertemu dengan seorang gadis bernama Yeon-deo yang diperankan nama Park So-dam yang menjadi teman baiknya. Juran tidak sengaja mengetahui bahwa di asrama tersebut dulunya ada siswi yang bernama sama dengan dia nih. Juran penasaran nih sama gadis tersebut. Nah, selama berada di asrama, kalian muncul. Entah mengapa siswi satu persatu hilang tanpa adanya jejak dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Juran yang mengalami sakit TBC secara mengejutkan tubuhnya menjadi sehat dan melebihi tenaga manusia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan kemampuan Juran saat lompat jauh, yang lompatannya melebihi batas yang telah ditentukan. Hal ini tuh membuat Juran merasa aneh. Dia berusaha mengungkap rahasia yang sebenarnya terjadi di asrama tersebut. Juran bersama dengan Yoo Jeon-hyuk, teman dia yang tadi,
mulai melakukan misi mereka dalam mengungkapkan misteri di asrama tersebut. Dan di saat kalian menonton film ini, kalian juga akan merasa ikut untuk mengingatkan bagaimana sih misterinya. Buat lebih lanjutnya kalian tonton aja. Durasinya sendiri 1 jam 39 menit dan rating IMDb-nya 5,7. Rekomendasi yang kelima, di rekomendasi 5 gue bakal rekomendasi buat lo pada The Wailing 2016. Jadi film ini tuh akan ceritain tentang sebuah kasus pembantaian keluarganya yang dilakukan oleh keluarga dia sendiri nih di sebuah desa terpencil di Korea yang bernama Gokseo. Polisi mencurigai bahwa pemuda menjadi gila karena mengkonsumsi jamur yang tumbuh di sekitar tempat kejadian. Ada pula nih rumor yang menyebutkan itu disebabkan oleh hal mistis, berbau mistis yang dikutukan oleh orang Jepang yang tinggal di atas gunung. Nah, karena beberapa kejadian aneh, akhirnya Jonggu, orang yang menginvestigasi lah, melakukan investigasi sesuai laporan warga. Meski tak percaya, tapi ia mendatangi orang Jepang yang diduga melakukan hal aneh di atas gunung. Setelah hal itu, anak Jonggu ini justru bersikap aneh dan diduga dimasuki oleh roh makhluk gaib. Jonggu akhirnya membawa sang anak ke dukun untuk mengusir kekuatan jahat di tubuhnya. Jonggu juga merasa keanehan anaknya diakibatkan oleh Jepang yang sejak awal dicurigainya. Dan ini film sendiri tuh bahkan berdurasi 2 jam 36 menit dan rating IMDb-nya 7,5. Rekomendasi yang keenam, Don't Click. Ini udah jelas jangan diklik ya kan. 2012. Jungmi. Jadi Jungmi ini terobsesi menjadi terkenal. Dia mendapatkan sebuah video klip terkutuk yang telah menghebohkan dunia internet. Setelah file tersebut diklik, video tersebut akan memperingatkan untuk tidak meninggalkan ruangan sebelum video selesai dan akan terus membuka di halaman lain ketika Anda mencoba untuk menutup. Sedangkan nih kakak Jungmi, Sihi namanya, tidak memperhatikan peringatan Jungmi hingga suatu hari Jungmi menghilang. Dengan bantuan pacarnya, Jung, yang bekerja di unit cybercrime kepolisian, Sihi memutuskan untuk menonton klip tersebut dan menemukan petunjuk untuk menyelamatkan adiknya. Nah, jadi untuk durasi ini film 1 jam 33 menit. Untuk rating IMDb-nya 4,8. Rekomendasi yang ketujuh, di rekomendasi 7 gue bakal rekomendasi yang namanya I Saw the Devil 2010. Nah, kita bakal bahas sedikit sinopsisnya. Jadi ini tuh tentang seorang wanita bernama Joyeon terdampar di mobilnya saat malam bersalju. Ia berbicara dengan tunangannya di ponselnya sambil menunggu truk derek. Tunangannya ini adalah Soyun, seorang agen untuk NIS atau Badan Intelijen Nasional. Sementara itu sebuah van kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut. Nah, jadi kan ada mogok nih, ada orang keluar. Nah, jadi seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Joyeon. Nah, ini orang tuh nawarin tentang bantuan ke Joyeon nih. Namun Soyun tuh tunangannya si Joyeon ini menyarankan untuk tetap berada di dalam mobil truk derek sampai truk derek ini datang. Joyeon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan bernama Kyung Chul menghancurkan jendela mobil tersebut dengan palu dan memukuli Joyeon hingga tanpa sadar. Nah, Kyung Chul juga membawa Jonghyun ke rumahnya dan memenggal wanita itu. Beberapa hari kemudian nih, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Ketika polisi tiba, mereka kemudian menemukan kepala Jonghyun di sungai. Pada saat ini, Soyun tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya terpenggal. Ketika Soyun melacak membunuh tunangannya, ia memukul pria itu dengan kejam. Pemuda itu terbangun pada hari berikutnya dengan darah, tetapi masih hidup. Ada juga amplop dengan uang tertinggal di perutnya. Rencana Soyun untuk membalas dendam baru saja dimulai. Jadi kalian dengan sinopsis yang saya bacakan, kalian bisa menelaah sendiri lah ya. Nah, untuk durasinya cukup lama, yaitu 2 jam 24 menit dan rating IMDb-nya 7,8. Mungkin itu aja sih beberapa rekomendasi film horor asal Korea Selatan. Dan buat lo semua yang ada masukan ataupun ulasan, saran, kritik, semuanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan di channel ini juga gue bakalan sering update tentang rekomendasi film apapun, bergenre apapun dan apapun. Dan thanks for watching to this video dan ketemu lagi di next time.